Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang kedua dengan judul Merentang Gendewa Luka. Biku Dewa Hastu nampak masih terpaku kagum mendengar cerita tentang pemuda yang bernama Ken Arok. Apalagi setelah Kameswara menjelaskan bahwa Ken Arok membawa sebuah pertanda. Dan menurut Empu Gandring, pertanda itu adalah lambang dari kekasih para dewa-dewa. Kening Biku Dewa Hastu berkerut. Dia nampaknya semakin penasaran sekali, ingin mengetahui lebih jelas siapa Ken Arok itu. Jelas tentang pertemuanmu dengan pemuda yang bernama Ken Arok itu. Lalu kemampuan apa yang dimilikinya? Baiklah, Paman. Saya akan menceritakannya. Ya. Tetapi Paman tidak perlu kecewa jika saya hanya mengetahui sedikit tentang pemuda yang bernama Ken Arok itu. Oh iya, tidak apa-apa. Arok seorang pemuda yang gagah dan mempunyai kelebihan yang aneh. Ia termasuk orang yang kejam, Paman. Semua para perampok yang menyerangnya tak ada satupun yang dibiarkan hidup. Ia bantai secara keji dan mengerikan sekali. Lalu bagaimana dengan pimpinan perampok itu? Pimpinan perampok itu pun tewas, Paman. Tetapi yang masih beruntung hidup adalah Paman Paraji Gading dan Hesti Rajasa. Ya, seharusnya dua begundal itu pun tewas. Padahal ketika Paman Paraji Gading dan Hesti Rajasa melawan Ken Arok, keduanya menggunakan ajian halimunan. Tetapi sungguh di luar dugaan, Ken Arok dapat membaca ajian itu. Untunglah saya yang memohon pada Ken Arok agar dia tidak membunuhnya. Kalau tidak, mungkin keduanya tidak akan terhindar dari maut. Oh, iya. Lalu berada di mana sekarang Ken Arok itu? Mungkin sekarang dia masih berada di Padang Karautan, Paman. Karena ia mengatakan bahwa tempat itu akan dijadikan sarangnya. Mungkin inilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selalu menggoda aku. Maksud Paman? Ya, dulu aku pernah bertemu dengan seorang pandita. Dan pandita itu mengatakan bahwa di dunia ini bakal lahir seorang anak yang membawa pertanda sebagai kekasih para dewa-dewa. Dan ceritamu tadi telah mengusik hatiku, Kameswara. Dan juga seakan-akan memastikan bahwa Ken Aroklah yang mungkin dimaksudkan oleh pandita itu. Ditambah lagi dengan munculnya seorang empu yang waskita, yang mempunyai weruh winarah, yang juga menyusul ke tempat Ken Arok. Aku jadi penasaran, ingin mengetahui sosok pemuda itu, Kameswara. Paman, bukan maksudku ingin tahu lebih jelas lagi tentang Ken Arok. Menurut Paman, apakah pemuda itu yang kelak akan menjadi raja di tanah Jawa ini? Ya, entahlah. Tetapi menurut pandita yang bertemu denganku itu, ya, dia mengatakan pemuda yang mempunyai pertanda itulah yang kelak akan menjadi raja. Mungkin bisa saja bahwa Ken Aroklah yang dimaksudkan pandita itu. Kalau begitu, Kediri pasti akan mengalami pergolakan, Paman. Pergolakan atau pasang surutnya suatu kerajaan. Hal itu pasti akan terjadi, Kameswara. Namun begitu, kita sebagai manusia tidak bisa menduga akan terjadi kapan pasang surut itu. Yang penting kita sekarang harus bisa memilih yang mana yang bisa kita anggap baik dan juga kita anggap salah. Iya, Paman. Kameswara, mungkin kau pun ingin bertemu dengan Pinaka di makam itu. Iya, kalau Paman mengizinkan. Iya, pergilah.
Mungkin kalau kau yang memberinya nasihat, hatinya bisa sedikit luluh. Lalu paman sendiri mau kemana? Ya, biarlah aku di sini saja, menunggu Pinaka sampai mau meninggalkan makam itu. Oh, baiklah paman, saya tinggal dulu. Iya. Tinggalkan Biku Dewa Hastu sendirian di tempat itu. Malam semakin sunyi. Serangga malam bernyanyi mengiringi perjalanan sang waktu yang terus berpacu. Setelah beberapa saat, Kameswara melangkah, akhirnya sampai di pemakaman orang tua Pinaka Swasti Ratu. Di tempat itu nampak Pinaka Swasti Ratu tengah mendekati makam ayahnya Galuh Urang. Perlahan Kameswara melangkah mendekatinya. Kemudian dia pun segera menyentuh pundak Pinaka Swasti Ratu. Kameswara. Sudahlah Pinaka, kau tidak perlu larut dalam kesedihanmu. Ini semua sudah menjadi kehendak Hyang Widiwasa. Anggaplah semua ini adalah sebuah ujian yang harus kita terima. Tetapi kenapa harus aku yang menerima kepahitan ini, Kameswara? Aku seolah-olah tidak bisa menerima kenyataan ini. Hancur semua angan-angan yang selama ini kubayangkan. Rasanya aku tidak tahu lagi untuk apa aku hidup. Sekarang aku benar-benar sebatang kara. Tak ada lagi yang bisa kuharapkan. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa, Kameswara? Kita memang tidak menghendaki peristiwa pahit ini terjadi. Apalagi peristiwa itu muncul secara tiba-tiba dan langsung membuat kita kaget. Tetapi kita harus bilang apa? Karena semua yang memberikan adalah Yang Maha Agung. Dialah yang memberikan dan menentukan jalan hidup kita, Pinaka. Tapi rasanya aku tidak bisa menerima kenyataan ini, Kameswara. Hidupku sudah terlalu banyak ditimpa oleh cobaan-cobaan pahit. Entah sampai kapan aku akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Tapi rasanya semua itu tidak mungkin, karena kedua orang tuaku telah tiada. Dengan siapa lagi aku bisa membagi rasa? Pinaka, kau tidak sebatang kara. Kau masih mempunyai kerabat dan sanak kadang. Bukankah masih ada aku dan juga Paman Dewa Hastu? Menerima cobaan ini, kalau tidak dengan hati yang tabah dan sabar, kita pasti akan melupakan siapa yang melimpahkan itu semua. Kita jangan berpandangan bahwa kebahagiaan dan kemewahan bukanlah cobaan. Itu pun cobaan, Pinaka. Kalau orang-orang yang diberikan kebahagiaan atau kemewahan tidak bisa menggunakan kebahagiaan itu sendiri, artinya tidak memikirkan orang-orang susah yang berada di bawahnya, maka mereka pun akan bertanggung jawab jika nanti mereka menghadap Hyang Maha Tunggal. Di dunia ini, kita menghadapi dua cobaan. Entah itu cobaan pahit atau cobaan kesenangan. Harus bertanggung jawab atas kematian ayahku. Kemanapun dia pergi atau bersembunyi, aku harus mencarinya. Aku harus bisa membunuhnya. Iya, tangan inilah nanti yang akan membalas sakit hatiku. Sakyamurti, kau harus bertanggung jawab, Keparat. Aku akan menuntut balas. Aku harus menuntut balas. Pinaka, sudah Pinaka. Aku dendam, Kameswara. Aku harus menuntut Sakyamurti atas kematian ayahku. Aku mengerti. Tanpa harus berteriak-teriak pun aku tahu kau dendam pada Sakyamurti.
Tapi kau harus bisa menahan emosimu. Lebih baik sekarang kita tinggalkan makam orang tuamu ini. Kau harus istirahat. Tubuhmu kulihat sangat letih sekali. Tidak, Kameswara. Biarlah aku berada di sini sampai besok. Aku belum bisa menghilangkan rasa dukaku. Aku masih merindukan kehadiran ayahku. Kau harus bisa menahan perasaanmu yang sedang tidak menentu ini, Pinaka. Biarkanlah ayahmu istirahat menghadapi Hyang Maha Tunggal. Kalau kau mengusik istirahatnya, beliau nanti tidak akan tenang. Tapi biar bagaimana, aku tetap tidak akan meninggalkan tempat ini. Kameswara, biarkanlah aku berada di sini. Dalam hidupku, mungkin hanya akan sekali ini aku menunggui pusara ayah. Jadi biarkanlah aku berada di sini. Aku tidak akan bangun sebelum fajar menyingsing besok. Keras sekali hati Pinaka. Dia benar-benar tidak ingin meninggalkan makam ini. Kalau memang begitu keinginannya, ya, baiklah. Aku juga akan menemaninya di sini. Kameswara, kalau kau memang ingin pergi, pergilah. Biarkan aku di sini. Kau tidak perlu turut susah dalam kesedihanku. Tidak, Pinaka. Kalau kau tidak mau meninggalkan makam ini, aku pun bisa sepertimu. Tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Swasti Ratu kemudian kembali duduk di dekat makam Galuh Urang, ayah angkatnya. Dia pandangi batu besar yang dipergunakan sebagai tanda bahwa itu makam Galuh Urang. Sementara itu, Kameswara sendiri hanya duduk membisu menemani. Malam berlari semakin jauh, dan sang rembulan perlahan menyembunyikan sinarnya. Tanpa terasa, kalau kubiarkan Pinaka membalas dendam terhadap ayah kandungnya sendiri, itu sama saja aku membiarkan Pinaka berbuat dosa. Tapi Paman, bukan Sakyamurtilah yang salah jika Pinaka berani balas dendam terhadapnya. Dan apakah balas dendam itu merupakan dosa? Ya jelas, Kameswara. Sejahat-jahatnya Sakyamurti, biar bagaimanapun dialah yang melahirkan Pinaka. Kurasa Sakyamurti pun tidak menginginkan kelahiran anaknya di saat melakukan perbuatan itu. Tetapi kita harus ingat bahwa semua itu yang mengatur adalah Hyang Maha Tunggal. Hanya sebabnya saja yang berlainan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada sebabnya, Kameswara. Dan semua itu yang tahu hanya Hyang Maha Agung. Iya, Paman. Nah, aku harus membimbing Pinaka untuk meluruskan hatinya. Aku harus membersihkan perasaan yang tumbuh tidak wajar dalam hatinya. Apakah dengan demikian Paman akan membimbing Pinaka untuk mengakui Sakyamurti sebagai ayahnya? Artinya pengakuan yang memang ia harus akui? Bukan itu, Kameswara. Aku mengerti maksudmu. Aku membimbing hati Pinaka hanya untuk meluruskannya saja. Artinya, dia tidak perlu lagi mendendam pada ayahnya. Sakyamurti tidak perlu mendapat hukuman lagi. Sekarang pun batinnya sudah benar-benar terhukum. Dia sudah merasakan buah dari hasil perbuatannya itu. Baiklah, Paman. Saya mengerti apa yang Paman maksudkan. Paman. Ya. Jika Paman akan segera berangkat ke Paralingga, mungkin kita akan berpisah di sini. Kau sendiri akan pergi kemana, Kameswara? Saya akan melanjutkan perjalanan ke Kamang Ayun. Apakah Paman mengetahui di mana letak air terjun Kamang Ayun? Air terjun Kamang Ayun. Benar, Paman. Saya pergi ke air terjun Kamang Ayun pun untuk menyusul ayah. Ayahmu? Maksudmu Ki Ageng Pesanggaran? Iya, Paman. Ya, baiklah. Aku akan memberitahukan di mana letak air terjun Kamang Ayun. Tetapi sebelum itu, aku akan menceritakan sedikit tentang air terjun itu.
Kalau begitu, Paman banyak mengetahui tentang kisah yang dialami ayahku, terutama kaitannya dengan Kambang Ayun. Kameswara, peristiwa masa silam di air terjun Kambang Ayun adalah juga peristiwa masa silam. Perlahan Pinaka Swasti Ratu bangkit dari makam orang tuanya. Dia segera melangkah mendekati Kameswara dan Biku Dewa Hastu. Melihat Pinaka Swasti Ratu dalam keadaan demikian, Biku Dewa Hastu kelihatan iba sekali. Matahari nampak masih bersembunyi di balik punggung-punggung bukit, dan cahayanya perlahan membias ke setiap sudut pepohonan. Tidak apa-apa, Paman. Syukurlah. Kalau kau memang merasa baik-baik saja. Tadi saya dengar Paman akan bercerita tentang air terjun Kambang Ayun. Jadi kau tadi mendengarkan pembicaraan Paman dengan Kameswara? Tidak, Paman. Saya hanya mendengar ketika Paman akan bercerita tentang air terjun Kambang Ayun. Apakah cerita tentang air terjun Kambang Ayun itu ada hubungannya dengan ayahku, Paman? Ya, benar, Pinaka. Dulu ketika Paman masih muda, ayahmu dan juga Sakyamurti, kami bertiga adalah saudara yang akrab. Dan perhatian olah kanuragan kami pun dipusatkan pada sebuah tempat yang bernama Kambang Ayun. Tempat itu sangat jauh dan sulit dicapai. Untuk sampai ke tempat itu saja, harus melewati hutan lebat dan jurang yang curam. Kami bertiga mempunyai perhatian yang dalam pada air terjun Kambang Ayun. Karena disitulah tinggal seseorang yang mempunyai usia sangat panjang. Maaf, Paman. Apakah maksud Paman tentang orang yang mempunyai usia sangat panjang itu? Ini bukan sekedar kiasan, Kameswara. Tetapi Paman berkata yang sebenarnya. Di tempat itu memang tinggal orang yang mempunyai usia sangat panjang. Dan orang itu seperti Kalis Ingpati atau terlepas dari kematian. Terlepas dari kematian? Iya. Saya tidak mengerti, Paman. Kameswara, kematian yang Paman maksudkan di sini yaitu sebuah kematian yang sangat lama ditemukan oleh orang itu. Karena orang itu selalu meminum air suci yang tersimpan di balik air terjun Kambang Ayun. Dan dia jugalah yang menunggui air suci itu. Air suci? Iya. Tapi baiklah. Kalau begitu Paman akan menceritakan lebih jelas lagi tentang tempat itu dan juga air suci yang Paman katakan. Dewa Hastu pun mulai bercerita tentang air suci dan tempat yang dimaksud dengan Kambang Ayun. Siang itu di sebuah tempat nampak 3 orang pemuda tengah berbincang-bincang tentang sesuatu yang pernah didengarnya. Matahari kelihatan masih berdiri memayung, pohon-pohon pun nampak segar diterpa cahayanya. Apa benar apa yang kau katakan tentang air suci itu? Kelihatannya kau meragukan Adi Dewa Hastu. Ya, aku memang masih ragu tentang kebenaran air suci itu. Sehebat apapun orang yang mempunyai olah kanuragan, dia pasti tak akan luput dari sebuah kematian, Kakang. Sekalipun kematian itu datangnya 100 tahun lagi. Tapi rasanya aku kurang percaya kalau orang bisa luput dari kematian hanya karena minum air suci itu. Bagaimana dengan kau sendiri, Adi Galuh Urang? Aku sudah mendengar tentang air suci itu.
Tetapi aku masih belum percaya dengan kebenarannya. Rasanya memang sulit untuk mempercayai kebenarannya kalau kita sendiri belum mendatangi tempat itu. Tetapi yang jelas sudah banyak tokoh-tokoh sakti yang datang ke tempat itu hanya karena ingin membuktikan kebenarannya. Lalu apa yang akan kau lakukan, Kakang? Aku akan ke sana untuk membuktikannya. Aku akan berlomba dengan tokoh-tokoh sakti di sana. Siapa tahu aku yang paling beruntung di antara mereka. Jika saja aku berhasil mendapatkan air suci itu dan berhasil meneguknya, maka aku akan menjadi orang yang sakti mandraguna. Sakyamurti nanti akan berumur panjang dan awet muda. Betapa bahagia dan beruntungnya aku jika air suci itu dapat kuminum. Jangan terlalu bermimpi, Kakang Sakyamurti. Belum tentu kebenarannya tentang air itu, Kakang. Kau sudah seperti orang yang dimabuk angan-angan. Biarlah aku mabuk angan-angan. Toh sebentar lagi angan-anganku akan menjadi kenyataan. Dan akulah nanti yang akan beruntung mendapatkan air suci itu dari Kambang Ayun. Nah, sekarang pikirkanlah kalian berdua. Besok aku akan pergi ke air terjun Kambang Ayun. Jika kalian berdua berminat dengan air suci itu, akhirnya kami bertiga pun berangkat. Terus terang waktu itu sebenarnya aku pun sangat penasaran sekali untuk membuktikannya. Tetapi setelah kami bertiga sampai di air terjun Kambang Ayun, ternyata benar. Di tempat itu banyak sekali orang yang datang dari berbagai golongan, hanya karena ingin mendapatkan air suci itu. Persaingan tajam dan permusuhan pun terjadi di tempat itu. Mereka saling bunuh, bertikai untuk mendahului mendapatkan air itu. Sungguh mengerikan sekali. Iya, memang begitulah kenyataannya. Tetapi sungguh di luar dugaan para pendekar yang datang waktu itu. Ternyata jalan yang harus ditempuh untuk menuju air terjun itu sangat sulit. Banyak para pendekar yang tidak bisa melewati jurang-curam itu. Yang kulihat hanya beberapa pendekar saja yang mampu melewatinya. Dan salah satunya yang tidak bisa kulupakan adalah Kakang Kanigara. Kanigara berarti dia adalah ayahku, Ki Ageng Pesanggaran. Ya, benar. Bahkan ayahmu lah yang kemudian menjadi penentu atas hancurnya impian para pendekar untuk memiliki air suci itu. Apakah yang Paman maksudkan bahwa ayahkulah yang mampu mendapatkan air suci itu? Bukan, tidak Kameswara. Kalau saja ayahmu berniat mendapatkan air itu, ya mungkin sekarang dia pun masih awet muda. Sayang ayahmu datang ke tempat itu mempunyai tujuan lain. Lain dari para pendekar yang berniat mendapatkan air itu. Tujuan apakah yang dilakukan ayah di Kambang Ayun itu, Paman? Ya, ayahmu lah satu-satunya orang yang datang ke tempat itu dengan tujuan justru melenyapkan air suci itu. Menurut ayahmu, air suci itu seharusnya tidak ada. Dan ketika ayahmu telah sampai di dekat air terjun itu, tiba-tiba saja ia melemparkan sebuah pisau ke arah kendi yang dipegang oleh orang aneh yang keluar dari balik air terjun. Kendi itu pun pecah. Air suci yang berada dalam kendi berhamburan kemana-mana. Ki Ageng Pesanggaranlah yang melenyapkan impian orang-orang yang datang ke tempat itu. Dan menurut orang aneh itu, untuk mendapatkan air suci itu lagi membutuhkan waktu 40 tahun surya Kameswara.
40 tahun surya? Iya, 40 tahun surya atau 480 kali bulan purnama. Apakah bulan purnama yang akan datang nanti adalah bulan purnama yang ke-480 kali sejak peristiwa itu terjadi, Paman? Iya, benar, Swastirati. Tetapi mengapa harus menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan air suci itu lagi, Paman? Ya, entahlah. Paman sendiri juga tidak tahu. Paman, masih ada satu lagi yang belum saya mengerti. Apa? Mengapa Boja Pradata menyampaikan pesan pada Paman Paraji Gading bahwa ayah harus datang pada saat bulan purnama untuk memenuhi sebuah hutang? Apakah hutang yang dimaksudkan di sini ada hubungannya dengan air suci itu, Paman? Bukankah mestinya kehadiran ayah seharusnya tidak diinginkan? Karena jika ayah hadir di tempat itu, bukan mustahil ayah pasti melenyapkan kembali impian mereka. Iya, benar, Kameswara. Tetapi kehadiran ayahmu pun diharapkan oleh mereka. Karena tanpa Ki Ageng Pesanggaran, mereka tidak akan menemukan di mana air suci itu berada. Aneh. Tanpa ayah, mereka tidak akan menemukan di mana letak air terjun itu. Iya, betul. Betul. Lalu Paman sendiri mengatakan bahwa Paman mengetahui di mana letak air terjun Kambang Ayun itu. Benar. Tetapi itu hanya dugaanku saja. Walaupun sedikitnya aku merasa yakin bahwa memang disitulah letaknya. Tapi sangat sulit untuk mendapatkan air itu, Kameswara. Hanya orang yang mempunyai ilmu rembulan kalanganlah yang mampu menampakkan kembali air terjun yang hilang itu. Air terjun itu menghilang. Ya, Luar biasa sekali. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, Paman? terlalu sulit untuk kujelaskan, Kameswara. Kelak kau akan tahu jika di bulan purnama nanti kau berada di tempat itu. Kau akan melihat betapa luar biasanya ilmu yang dinamakan rembulan kalangan itu. Dan hanya Kanigara lah orang yang bisa menyelubungi wilayah Kambang Ayun, sehingga menghilang tak tembus oleh pandangan orang biasa. Dan juga hanya dialah yang bisa memunculkan kembali air terjun itu. Betapa sulitnya membayangkan ilmu rembulan kalangan yang menurut Paman luar biasa itu. Tetapi Paman, Ya, kenapa ayahku justru memenuhi permintaan mereka untuk datang ke tempat itu? Bukankah dengan membiarkan lenyapnya air terjun itu adalah lebih baik? entahlah, Kameswara. Paman sendiri tidak mengerti. Tapi yang sudah ya sudahlah. Lupakan saja hal itu. Lalu apakah kau pun akan datang ke tempat itu? Benar, Paman. Jika memang Paman mengetahui di mana letak air terjun Kambang Ayun itu berada, saya mohon Paman menjelaskannya. Ya, baiklah. Ya, baiklah. Air terjun Kambang Ayun berada di Tamelang, di tepian Sungai Berantas, di mana di situ ada bekas reruntuhan sebuah kerajaan, sisa-sisa peninggalan Empu Sindok. Sungguh sebuah tempat yang misterius. Air terjun itu sangat tersembunyi sekali. Paman, apakah orang-orang yang dulu pernah datang ke tempat itu akan kembali muncul untuk memperebutkan air suci itu? Ya, aku rasa sebagian dari mereka yang pernah datang dulu akan muncul kembali. Dan pemunculan mereka mungkin lebih hebat daripada ketika 40 tahun yang lalu. Bulan purnama nanti benar-benar sebuah bulan purnama yang menegangkan. Ya, bahkan bisa jadi banjir darah pun akan menyelimuti Kambang Ayun. Lalu, apakah Paman sendiri akan datang pada saat bulan purnama nanti? Ya, kemungkinan aku akan datang ke tempat itu. Tapi tujuanku bukanlah untuk turut memperebutkan air suci itu.
Kameswara, kapan kau akan berangkat ke Kambang Ayun? Mungkin hari ini juga, Paman. Letak Sungai Berantas masih cukup jauh dari sini. Ya. Mungkin kalau saya berangkat hari ini juga, adalah saat yang terbaik untuk saya. Ya. Ya, mudah-mudahan saja perjalananmu ke sana tidak mendapat kesulitan. Dan kau, Pinaka, Paman akan membimbingmu agar kau bisa mengendalikan semua perasaanmu. Sebagai seorang wanita, apalagi sudah terbilang dewasa, kau sudah harus bisa menempatkan dirimu menjadi wanita yang berpikiran luas. Mulai dari sekarang, pendam seluruh dukamu. Tidak perlu kau larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Ya, semua ini bukan kehendak kita, Nduk. Tetapi Sang Hyang Widila yang menghendaki semuanya. Iya, Paman. Bagus. Nah, kalau begitu marilah kita tinggalkan tempat ini. Dan kau, Kameswara, jika kau akan berangkat hari ini, berangkatlah. Doa Paman menyertaimu. Tunggu dulu, Kameswara. Ada apa, Pinaka? Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan padaku? Tidak. Aku tidak ingin menyampaikan apa-apa. Tapi aku ingin ikut dengan kau ke Kambang Ayun. Biku Dewa Hastu agak terkejut mendengar kata-kata Pinaka Swasti Ratu. Dia tidak menyangka bahwa Pinaka yang sedang dalam kesedihan itu ingin ikut pergi dengan Kameswara. Mendengar keinginan Pinaka Swasti Ratu, Kameswara seolah-olah tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa diam sambil menoleh ke arah Biku Dewa Hastu. Jangan, Swasti Ratu. Bukannya aku tidak mengizinkanmu untuk ikut ke Kambang Ayun. Kenapa, Paman? Duh, kau belum bisa mengendalikan perasaanmu. Tempat itu sangat berbahaya dan tidak baik untuk gadis sepertimu. Apakah Paman beranggapan bahwa saya belum dewasa untuk menentukan jalan hidup saya? Bukan itu maksud Paman. Paman hanya menyayangkan jika kau mendapat kesulitan dari keingintahuanmu itu. Paman masih mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjagamu dan juga menasihatimu, Nduk. Saya mengerti, Paman. Tetapi saya tetap ingin ikut ke Kambang Ayun bersama Kameswara. Biku Dewa Hastu sempat terdiam mendengar kekerasan hati Pinaka Swasti Ratu. Sementara Kameswara hanya bisa menatap dengan penuh tanda tanya dari keinginan Pinaka. Matahari perlahan mulai merangkak, kicau burung pun tak henti-hentinya bernyanyi. Nah, apakah Biku Dewa Hastu mengizinkan keinginan Pinaka Swasti Ratu untuk ikut bersama Kameswara ke Kambang Ayun? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.